Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran keempat. Nah, langsung saja yuk ke pembelajarannya. Sebelumnya, berikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membedakan panjang pendek dari sebuah lagu. Nah, untuk syair lagu yang dinyanyikan panjang, kita akan memberi tanda apa anak-anak? Iya, tanda lingkaran. Sedangkan untuk yang dinyanyikan pendek akan kita beri tanda apa? Iya, setengah lingkaran. Ingat ya anak-anak, untuk yang dinyanyikan panjang itu ciri-cirinya ada 2 ketukan. Nah, 2 ketukan itu berarti ada notnya, lalu diakhiri dengan tanda titik atau di belakangnya ada tanda titiknya. Jika ada tanda titiknya, berarti dinyanyikan panjang. Tetapi kalau di belakangnya tidak ada tanda titiknya, berarti dinyanyikan panjang atau pendek? Iya, dinyanyikan pendek. Maka, jika pendek, kita akan memberi gambar setengah lingkaran. Nah, ini lagu berdayungnya. Iya, syairnya lajulah perahuku laju. Nah, dari ini kita lihat notnya anak-anak. Not yang pertama ada di lirik. Ini not yang pertama ada di lirik la. La itu ada not mi. Notnya ini mi lalu titik. Di sini ada titik. Setelah mi itu di sini ada titik. Maka ini dinyanyikan panjang. Panjang tadi diberi tanda lingkaran. Lalu kita lihat re. Angka 2 ini adalah re. Di sini untuk syair re di sini ini untuk syair lagu ju. Karena di sini tidak ada tanda titik, maka diberi tanda apa anak-anak? Iya, setengah lingkaran. Syair untuk lah di sini ada not do. Di sini ada titik, kan di sini tidak ada titik, maka diberi setengah lingkaran atau lingkaran. Iya, maka diberi setengah lingkaran. Nah, untuk seterusnya anak-anak kerjakan di buku tugas tematik. Pada pembelajaran 3 kita sudah belajar sifat-sifat benda. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat benda kembali. Nah, hari ini anak-anak akan mempraktikkan sesuatu. Anak-anak bisa menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, kelereng atau kerikil. Yang kedua, air. Yang ketiga, pensil. Yang keempat, sirup atau minuman. Lalu yang kelima, gelas. Dan yang keenam, botol air mineral. Lalu cara kerjanya bagaimana, Bu? Nah, cara kerjanya itu anak-anak bisa
Lihat di buku paket halaman 29. Lalu, anak-anak setelah mempraktikkan langsung menjawab pertanyaan yang ada di halaman 30, nomor 11 dan 12. Jangan lupa waktu praktek anak-anak itu di video. Lalu videonya kirim ke Bu Putri. Bacalah teks percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan si Benny dan ibu. Ibu bertanya, "Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya?" Itu tanya si ibu. Lalu si Benny menjawab, "Bentuknya seperti gelas, Bu." Lalu ibu berkata lagi, "Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol?" Nah, di sini Benny menjawab, "Bentuknya sama seperti botol, Bu." Nah, ibu berkata lagi, "Nah, bagaimana simpulanmu, adik?" Si Benny menjawab, "Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu." Lalu si ibu berkata, "Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya." Lalu anak-anak jawab pertanyaan yang ada di halaman 32. Nah, di sini Bu Putri punya sebuah bola. Bu Putri akan memberitahu bahwa ini adalah bola. Bola itu termasuk benda padat. Tetapi kalau isinya ada anginnya, angin itu adalah benda gas. Sedangkan bola sendiri itu adalah benda padat. Nah, di sini Bu Putri punya 4 kelompok bola. Setiap kelompok terdiri dari 2 bola. Kalau Bu Putri mau menghitung seluruhnya, bisa dengan penjumlahan, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Tapi Bu Putri juga bisa membuat dalam bentuk perkalian, yaitu ada 4 kelompok bola. Maka nanti kita tulis 4 kali masing-masing kelompok ada 2. Ini kan kelompoknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 4 dikali 2. Atau kalau nanti tidak ada gambarnya, dari penjumlahannya bisa diubah dalam perkalian. 2-nya ada 4. 2-nya ini kan ada 4, lalu 2-nya ada 4, lalu dikali angka yang muncul. Yang muncul berulang itu angka berapa? Iya, angka 2. Maka ditulis 4 kali 2. Lalu hasilnya kita cari tahu. 4 kali 2 berapa, anak-anak? Iya, benar, 8. Nah, itu contoh dari Ibu Putri. Lalu anak-anak bisa mengerjakan latihan soal Ayo Berlatih di halaman 33 nomor 1 sampai nomor 5. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang diucapkan oleh Ibu Putri dapat dimengerti oleh anak-anak. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar, berdoa, dan tetap semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga Tuhan memberkati.